98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Ustadz Andi Kurniawan, yang kami hormati Bapak Yakino selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam pengajian keluarga sakinah tanpa adanya halangan suatu apapun. Kedua, salawat bertangkaikan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, saya Revita Safitri yang akan menjadi MC pada kajian pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga kajian inti, acara yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kajian keluarga sakinah pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Askia Zafira Faranisa dari SD Al-Askia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila
unzila fihil qur'anu hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan hasira kepada saudari Eskia yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat memperlancar kajian sakinah pada pagi hari ini. Memasuki acara yang ketiga yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Andi Kurniawan dengan tema menyelamatkan diri dan keluarga dari neraka. Kepada beliau, Ustadz Andi Kurniawan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami muliakan beserta adik-adik semuanya yang kami sayangi dan kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah wa man tabi'ah hudah wa rushdah bil akhlaqil karimah wa bikulil uswah al hasanah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama di pagi hari ini, marilah kita melengkapi, memperbaiki dan terus memurnikan serta menyempurnakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu dalam bahasa kitab itu artinya badlun ni'mah litta'ah. Menggunakan, memberdayakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ta'ah, untuk setiap hal yang berkaitan dengan ketaatan. Itulah yang dimaksud dengan syukur. Nah, level pertama ya tentu yang paling mudah dan harusnya sudah menjadi akhlak serta tabiat seorang muslim, yaitu begitu mendapatkan nikmat langsung lisannya secara refleks tanpa dikomando berucap alhamdulillahirabbil alamin. Itu menjadi bagian dari akhlak yang melekat kepada diri kita. Semakin banyak kita mengabsen, kalau bahasa anak mudanya checklist, apa saja nih nikmat-nikmat yang harus kita syukuri, semakin banyak checklistnya, semakin banyak yang tidak tercatat karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka selain nikmat iman, nikmat sehat sedanten nggih Bapak Ibu semuanya.
Adik-adik, nikmat macam-macam bentuknya. Ada satu nikmat yang kadang lalai untuk kita rengkuh, ada satu nikmat yang kadang lalai untuk kita kejar dan kita syukuri. Nikmat itu adalah nikmat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira saya, Bapak, Ibu, adik-adik kalau dapat nikmat ini, nikmat tenan apa mboten? Nikmat sehat itu udah enak. Wong orang kalau lagi lisannya nggak usah gede-gede lah, sakitnya sariawan aja, 1 titik gitu. Nek saya bilang 5 titik kebanyakan ya. 1 titik sariawan aja udah kerasa banget itu. Sambal ayam penyet Surabaya itu hilang Surabayanya itu nanti, karena nikmatnya hilang. Artinya apa? Satu nikmat ini yang kadang mungkin kita agak lalai dan mungkin kita lupa mensyukurinya dan mungkin kita lupa menghargainya dengan penghargaan yang semestinya, itu nikmat maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Yang pertama mah Rabbighfirli, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat beberapa pengalaman. Kalau Bapak Ibu pernah lihat orang diruqyah, pernah lihat langsung atau lihat di TV, lihat di YouTube, seringkali yang dirasakan oleh orang-orang yang pernah saya temui, misalkan yang pakai jimat-jimat, pakai tempelan-tempelan, pesugihan, pelet, susuknya macam-macam. Ada yang dari emas, kalau susuk masih pakai emas itu masih ecek-ecek itu, belum oke gas itu. Ada yang susuknya pakai berlian, pakai intan, pakai emas. Wah, saya sudah berkali-kali menemukan satu kesimpulan bahwa salah satu yang menjadi beban di dalam diri adalah dosa yang menumpuk di dalam diri kita. Sehingga kata saya pas ketemu dilalah qadarullah, ketemu orang-orang yang seperti itu, kita diruqyah itu yang paling berat sini. Wis ora genah-genah itu karena bebannya begitu banyaknya, dosa-dosa kesyirikan yang menempel dan harus kita bimbing untuk membersihkan dirinya. Ketika sudah bertobat dapat maghfirah, itu rasanya makplong, rasanya ringan, belum sampai ke akhirat lah. Di dunia saja menjalani apapun itu terasa ringan, tidak terasa mengkhawatirkan, apalagi mengkhawatirkan masa depan. Ya, salawat dan salam kita sanjungkan selalu pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa dan kita berusaha. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan itu adalah bagian dari kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian dari kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun profesinya, apapun posisinya, apapun status kita di masyarakat. Karena saya yakin yang hadir di sini tidak semuanya profesinya sama. Ada yang guru di sini, ada yang murid, ada yang kepala sekolah, atau malah pendiri sekolah. Gitu. Ada yang pedagang, ada yang pembeli. Oh, semua pasti pernah pembeli. Yang pembeli offline, ada yang pembeli online. Sekian banyak proses, posisi, profesi, aktivitas yang kita lakukan. Kalau kita mampu mencermatinya dengan benar, itu juga menjadi bagian dari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian dari kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, ada ibu-ibu yang di sini yang jualan online. Ya, ada, pasti ada ini. Perlu kejujuran di situ, perlu amanah, perlu kecerdasan, perlu komunikasi yang baik, perlu pemahaman yang benar untuk melakukan muamalah satu aktivitas yang namanya jual beli online sebagai seorang pedagang. Itu yang ngajarkan siapa? Berdagang dengan benar, bahkan sampai disampaikan di dalam
Al-Quran dan hadis Nabi itu pedagang yang jujur itu bersama para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Jadi semangatnya orang berjualan, berdagang, meneladani Nabi itu luar biasa tingginya. Itu juga bagian dari meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembelinya, penjualnya. Terus pembelinya gimana? Sama. Pembelinya juga bisa mewujudkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan meneladani Rasulullah SAW dengan cara menjadi pembeli yang baik, pembeli yang benar, pembeli yang paham tata cara bermuamalah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran itu lengkap, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Idza iktalu 'alan nasi yastaufun ini ayat untuk pembeli nih. Kalau beli timbangannya minta anget nih, iso panas gitu. Tetapi ketika jualan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, nek nimbang untuk orang lain nek bisa seadem-ademe sampai beku gitu. Ini sudah watak manusia memang mudah terjerumus dalam hal seperti itu, sehingga Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih Sayang, Allah berikan guidance atau tuntunan pada semuanya. Kita jadi guru, kita juga jadi murid. Kita jadi penjual, kita juga jadi pembeli. Kita jadi orang tua, kita juga jadi anak. Ya. Saya mungkin hari ini duduk di sini, mungkin di tempat lain gantian saya duduk di pojok belakang sana. Semua tentu ada tuntunannya, semua tentu ada kaidah-kaidahnya yang harus kita patuhi, kita ikuti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum masuk ke kajian inti sesuai permintaan dari panitia, nun sewu kemarin yang WA saya sinten nggih? Bukan. Pak Said, tentang keluarga. Ya memang kalau ingin membesarkan Indonesia, kuatkan keluarganya. Kalau ingin menghancurkan Indonesia gampang, hancurkan saja keluarganya. Maka sebelum masuk ke sini, saya ingin menyampaikan beberapa tips. Tips ini bukan dari saya, tetapi dari Al-Quran. Bagaimana cara kita kalau memang kita ingin meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumusnya ada 3 saja. Adik-adik yang bawa buku bisa ditulis, yang tidak bisa dihafalkan. Nanti yang hafal saya tanya. Yang bisa jawab saya kasih voucher Pertamax 50.000. Saya ngasihnya Pertamax, saya kalau Pertalite antri ini. Ya ini saya simpan dulu. Bagaimana rumus kita meneladani Rasulullah SAW sebelum masuk ke sini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu bisa menjadi uswah hasanah bagi kita kalau yang pertama, liman kana yarjullaha. Ini rumus yang pertama. Hati kita, pikiran kita, setiap potensi diri kita itu arahnya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa itu enggak putus, selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apa yang kita lakukan itu betul-betul kata Nabi itu sadidu niyatakum. Sadid tasdid, tasdid bukan shin ya. Pakai sin, tasdid itu artinya menepatkan niyah. Seperti busur panah yang terlepas, anak panah yang terlepas dari busurnya tepat mengenai sasaran yang di tengah-tengah itu namanya tasdidun niyah. Ditepatkan niatnya jangan sampai salah. Jadi guru juga tepat niat, jadi murid juga tepat niat. Jadi pembeli tepat niatnya, jadi pedagang juga tepat niatnya. Ini mudah diucapkan tapi tidak mudah diamalkan. Seorang ustadz bisa ngomong seperti itu dengan fasih di mimbar seperti ini, belum tentu seorang ustadz bisa mengamalkannya dengan benar. Ya. Maka ini usikum wa ya nafsi bitaqullah. Ini adalah nasihat untuk kita semua. Yang pertama, liman kana yarjullaha. Harus betul-betul fokus, jangan sampai apapun profesi kita menjadi salah niat. Insya Allah apapun nanti jadinya pahala. Tidur aja jadi pahala.
karena sudah yarjullaha di setiap aktivitasnya. Saya kasih contoh lah nih, kita tidur. Tadi malam tidur jam berapa Bapak Ibu? Ini anak-anak kan lebih cepat tidurnya. Kalau semakin tua semakin malam tuh tidurnya. Malah ada susah tidur itu. Entah karena capek atau kalah pilpres gitu. Contohnya, ketika kita tidur jam 11 misalkan sampai jam 5 kesiangan ya Pak, jam 3 atau setengah 4. Berapa jam itu kita tidur? 4 jam atau 4,5 jam. Kalau muslimnya, seorang muslim yang cerdas dan pandai mengelola niat, mengelola hati, itu tidur sudah panen pahala. Bukan belum tidur, bukan setelah tidur, ketika tidurnya. Kenapa? Sebelum tidur berwudu, setelah berwudu berdoa, Bismillahi, Bismika, Allahumma ahya wa bismika amut. Itu artinya kan dalam banget itu. Kalau semakin dewasa kita harus semakin memahami itu. Begitu mulai tidur makleb, apalagi anak-anak santren ya, anak-anak panti. Ini kalau ketiduran yang dipegang apa? Kitab nopo HP? Nah, kitab, Masya Allah. Itu teman-teman kompak tuh yang belakang. Ya, karena saya juga ngerasakan ketika di pesantren itu ketiduran yang dipegang kitab, karena nggak boleh pegang HP. Kalau Bapak Ibu yang dipegang apa? Ayo, ketiduran megang apa? Nah, di situ. Ketika pandai menata niat, menata hati, maka yang akan terjadi tidurnya panen pahala. Ketika tidur, Bapak Ibu adik-adik semuanya meninggalkan maksiat gak? Meninggalkan maksiat betul? Ya, kalau orang ribah contohnya, itu butuh tidur apa butuh bangun? Butuh. Ada orang tidur gibahin orang, saking parahnya itu kalau ada itu. Dengan tidur saya sudah meninggalkan majlisul ghibah. Majelis ghibah. Sudah meninggalkan majelis rasan-rasan, pahala. Ketika tidur nyuri enggak itu? Orang tidur itu kan enggak bisa nyuri. Dia sudah meninggalkan perbuatan mencuri. Ketika tidur dia berzina enggak? Naudzubillah. Ayo. Mboten nggih? Berarti diniatkan mendapat pahala meninggalkan zina. Ketika tidur nyebar hoax enggak? Kalau ada yang fucking nemennya tidur tangannya lincah banget gini nyebar hoax gitu, saking luar biasa. Insya Allah enggak ya. Maka ketika tidur itu juga bagian dari meninggalkan perbuatan dosa yang namanya menyebar adu domba atau fitnah. Terus menerus seperti itu. Bayangkan seorang muslim tidur tidak hanya dapat istirahatnya, tetapi juga meninggalkan sekian banyak perbuatan dosa. Begitu bangun, rasanya jiwa itu enteng nikmat, langsung refleks tulisannya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus menerus seperti itu, maka insya Allah kalau kita biasakan hidup kita itu selalu berpotensi kebaikan satu ke kebaikan yang lain. Ya. Itu yang pertama, yarjullah. Yang kedua, wal yaumal akhir. Rumus untuk meneladani Rasulullah SAW itu yang kedua, pikiran kita orangnya masih di sini, tapi pikiran kita sudah sampai di kehidupan yang selanjutnya. Dan itu tidak bisa dipahami kecuali dengan pandangan keimanan. Saya kalau keluar negeri ketemu profesor-profesor, atau ketika terakhir saya ke Malaysia ketemu orang-orang dari berbagai negara, kayaknya yang jenggotan di situ cuma saya gitu. Karena yang lain banyakkan orang-orang non-muslim. Dalam pandangan mereka ya jangan samakan dengan kita. Kita bersyukur payah-payahnya kita masih meyakini hari akhirat. Jadi apa mboten? Kita masih meyakini setelah mati nanti, setelah meninggal kita masih ada hidup-hidup yang selanjutnya. Sementara sekian miliar manusia yang ada di dunia, angkatan kita sekarang tahun berapa ini? 2024. Banyak diantaranya yang sama sekali tidak meyakini kalau ada kehidupan setelah mati. Mati ya udah end game gitu. Bahasanya itu end game, selesai semuanya. Habis itu nggak ada apa-apa. Oh tidak bisa, tidak semudah itu. Tetapi kita bersyukur bahwa kita diberikan pemahaman oleh Allah wal yaumal
akhir. Kita yarjullah yang pertama, yang kedua yaumal akhir. Kita diberikan pemahaman oleh Allah, sak bodoh-bodohnya kita, sak bodoh-bodohnya saya, Bapak, Ibu dan adik-adik, kita masih meyakini nanti itu masih ada next step, masih ada kehidupan yang selanjutnya. Maka kita jadi tahu, oh ketika saya berbuat apapun di dunia ini, nanti mungkin panen di dunianya cuma sedikit, saya panennya di akhirat. Nah, pemahaman seperti ini itu mahal harganya. Tidak semua orang bisa memahaminya dengan pemahaman yang benar. Nah, yang ketiga, rumus yang ketiga, bagaimana meneladani Rasulullah SAW, wa dzakarallaha katsiran. Wa dzakarallaha katsiran artinya selalu mengingat Allah dengan zikir, dengan mengingat yang katsir, yang banyak, tidak terputus dimanapun aktivitas kita. Zikir itu banyak bentuknya, tidak hanya duduk di masjid bersilah kemudian melafalkan kalimah-kalimah thayyibah di situ. Itu adalah bentuk zikir, satu dari sekian banyak bentuk zikir yang harus kita lakukan di setiap waktu. Kalau sudah kata-kata zikrun katsirun itu diamalkan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira saya nanya yang ibu-ibu nih, lisan kita ini sempat gak untuk ribahin orang? Kalau lisan itu kan harus disibukkan dengan yang baik. Kalau gak disibukkan dengan yang baik, dia akan disibukkan dengan yang buruk. Kenapa orang kok sempat-sempatnya berjam-jam bermajelis di teras rumah misalkan, menggibahi orang yang di checklist 1, 2, 3, 4, 5 itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu di beberapa tempat di lingkungan sosial kita? Karena lisannya tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik tadi. Karena lisan dan hati itu seperti gelas. Kalau enggak diisi air, itu dia kosong apa isi? Isi. Gelas itu enggak pernah kosong. Dia hanya akan diisi air atau diisi udara. Begitupun jiwa, hati dan lisan kita ini. Kalau enggak diisi kebaikan, dia akan diisi oleh keburukan. Bisa setengah-setengah, bisa 75%, 25%. Tapi mudah-mudahan semua yang hadir di sini, jiwa, lisan dan hatinya 100% diisi kebaikan. Amin Allahumma amin. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah kita menjadi lebih mudah dan lebih mudah lagi meneladani Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu nggak bisa. Tanpa itu paling ketika Maulid hari kelahiran Nabi upload status gitu kan, sebar flyer, selamat Maulid Nabi Muhammad. Tapi dalam kehidupannya sama sekali nggak kenal Nabi Muhammad. Bisa jadi nama badan? Bisa. Sana sini ketika Isra Mi'raj, wah upload Isra Mi'raj. Tapi jangan-jangan dalam hatinya mengingkari, masa iya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balik lagi dalam satu malam. Sementara pengetahuan zaman sekarang secanggih ini pun belum ada kecepatan yang mampu menembus. Gak usah langit ke-7 lah, langit ke-1 aja belum tembus. Wah, mulai ada keraguan. Itu tidak bisa kalau kita tidak ada pemahaman yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini materi kita hari ini tentang keluarga. Sudah berkeluarga semua? Ada calon-calon keluarga? Ya, insya Allah di sini kita akan belajar sedikit. Saya memang sukanya ngaji kitab. Makanya saya bawakan dari kitabnya, meskipun kitab sekarang kan enggak kitab kuning lagi tapi kitab PDF. Karena beli kitab yang paketan lengkap itu lumayan mahal-mahal tuh. Saya kadang kalau beli satu set ada yang harganya 2 juta, 1,5 juta gitu. Mahal apa murah itu? Tergantung sih, tergantung ada uangnya atau enggak. Kalau pas banyak uang murah gitu. Tapi memang ilmunya tentu tidak bisa dinilai dengan rupiah. Maka kita hari ini coba ngaji tafsir satu ayat saja dari tafsirnya Ibnu Katsir, karena tafsir itu banyak pilihan nggih. Ada At-Tabari, Qurtubi,
ada Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Kita akan mengkaji surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat ke-6. Bisa kebaca nggih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini khitabnya ditujukannya kepada orang-orang yang sudah terinstal keimanan di dalam hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu. Qaf wawu dan alif itu dari kata-kata waqayaqi wiqayatan. Artinya jagalah atau hindarkanlah atau jauhkanlah. Itu satu akar kata dengan iutaqo yang kalau dalam kaidah grammar bahasa Arab itu menjadi ittaqo. Karena kalau orang Arab suruh bilang iutaqo itu susah, nggak bisa, sehingga di iklab menjadi ittaqo. Kata dasar, kata ininya satu kata dengan takwa. Artinya takwa itu menjauhkan, menghindarkan kita. Ku anfusakum. Diurutkan, Al-Quran itu nggak mungkin kebolak-balik itu urutan ayatnya. Kata-katanya itu sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qu anfusakum, jauhkanlah diri kalian. Kita belum bisa nolong orang kalau belum bisa menolong diri sendiri. Kita belum bisa mendidik orang kalau belum mampu mendidik diri sendiri. Maka qu anfusakum, jauhkanlah diri kalian. Setelah itu baru wa ahlikum, dan keluarga kalian, orang-orang terdekat kalian. Urutannya nggak mungkin tuh kebalik itu. Karena kalau kita mau nolong orang, kita harus mampu menolong diri kita sendiri. Ketika kita mau mendidik orang, mendidik keluarga kita, kita juga artinya harus mampu mendidik diri kita sendiri. Jangan sampai seorang bapak nyuruh anaknya sholat le. Lah bapak kok mboten, bapak wis biyen. Sudah lincah. Bapaknya suruh sholat, anaknya suruh sholat, suruh makan, jangan lupa doa. Bapak udah doa belum? Lali pisan zaman TK gitu. Ketika TK hafal, tambah tua tambah enggak hafal gitu. Harusnya ketika TK hafal doa makan, ketika tua doanya sudah bukan hanya ketika mau makan, bahkan setiap suapannya itu berdoa itu. Semakin tua harusnya seperti itu. Dulu ketika masih kecil minum, baca bismillah, minum. Ketika sudah tua seneng ngopi, bismillahnya enggak cuma secangkir, seseruputan satu bismillah itu. Nah, harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi seringkali justru bapak nyuruh anaknya sholat, bapaknya malah bisa jadi malah enggak sholat. Dan lain sebagainya. Maka dimulai dari mana dulu? Anfusakum, baru setelahnya ahlikum. Apa yang dijauhkan itu? Naron. Nar itu yang dimaksud di sini adalah neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Waqud itu artinya bahan bakar. Waqud itu artinya sesuatu yang dipakai untuk menghidupkan api. Waquduha, wahanya itu nar tadi. Apa bahan bakarnya? Apa yang dipakai untuk menghidupkan neraka itu tadi? An-nasu, manusia. Pernah ke tukang sate nggih? Atau ada tukang sate di sini? Nah, itu lihat arangnya. Pernah lihat bagaimana arang itu dihidupkan, dibakar, menyala. Nek dulu dikipasi, sekarang kan canggih pakai blower gitu kan. Bayangkan kalau yang jadi arangnya itu kita. Allah mengasih kita rasa sakit ketika keselomot itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia ini apa Pak? Pernah keselomot, kecantang, kesenggol, ceret gitu, tersulut. Nah. Itu bukan tanpa hikmah Allah ngasih rasa sakit. Kalau kena panas sentrep gitu, kalau kena jarum macrut gitu, kebeler peso itu maksret. Allah memberi kita rasa sakit itu supaya kita belajar. Rasa di dunia itu kesebeler peso sedikit saja kayak gitu. Keselomot ceret kesenggol ceret sedikit saja seperti itu sakitnya. Sementara kita kalau orang-orang kafir itu jadi wakudun, jadi bahan bakarnya, bukan yang keselomotnya, bukan yang kesenggol apinya, jadi bahan bakarnya api
neraka. Waduh, dahsyat enggak itu kira-kira? Kalau masih bisa dibayangkan tuh, itu berarti belum masuk kriteria. Karena dahsyatnya api neraka belum bisa dibayangkan oleh kita. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tur. Wah, tur niku keliling. Studi banding ketika Isra Mi'raj itulah. Dilihatkan semua surga, dilihatkan bagaimana isinya semua neraka. Waquduhan nasu yang kedua al-hijar. Alaiha hijarah itu artinya batu. Nanti ada tafsirnya di sini akan saya sampaikan. Malaikatun ghiladzun syidad. Alaiha dijaga oleh malaikat-malaikat yang ghiladzun syidad. Itu artinya apa? Nanti saya terangkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan ya. Artinya bahan bakarnya itu adalah manusia. Yang kedua, bahan bakarnya itu adalah hijaroh atau batu. Yang dimaksud di sini itu adalah batu-batu berhala, sesembahan-sesembahan manusia ketika di dunia. Hari ini masih ada nggak orang yang nyembah batu? Masih ada nggak orang yang memang profesinya membuat patung dari batu? Itu masih. Ya. Yang di Borobudur itu ada yang bikin batu buat souvenir, tapi souvenirnya dibawa pulang ternyata disembah-sembah juga. Atau ketika saya keliling ke Malaysia atau ke Filipina atau ke negara-negara yang lain itu, ya memang seperti itulah faktanya. Berpikir teknologinya sudah canggih, tetapi berpikir tentang keimanan nggak bisa. Karena keimanan itu adalah masalah hidayah, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka disinilah kenapa Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan muru as-sobiyya bis-sholati, ini yang bawah ini, perintahkanlah anak-anak kita itu untuk sholat. Idza balagha sab'a sinin, ketika sudah umurnya 7 tahun. Ketika 7 tahun itu sudah disuruh sholat, tapi ngajarinnya jangan hanya pas umur 7 tahun. Anak umur 1 tahun, 2 tahun sudah bisa belum diajak sholat? Sudah. Meskipun urut-urutannya belum genah-genah gitu. Yang penting dia ikut sholat. Ya. Fa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Ketika sudah sampai 10 tahun itu boleh bahkan dipukul kalau enggak sholat. Mukul di sini bukan menyiksa maksudnya ya. Artinya pukulan-pukulan yang ada kaidah dan standarnya. Kalau enggak mau sholat dia harus dipaksa sampai dia betul-betul paham apa itu sholat. Nah, ketika orang tua menyuruh as-sobiyah, menyuruh anaknya sholat, tapi kok bapaknya enggak sholat, maka hadis ini menjadi hilang fungsinya. Karena apa? Karena ketika Nabi menyuruh sholat, Nabi langsung mencontohkan langsung. Dan untuk menjemput perintah serta tata cara sholat itu, Nabi harus hadir langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makalah itulah kenapa menjadi pembeda antara orang yang beriman dengan tidak, yaitu sholat yang dikerjakan itu. Kira-kira nih di keluarga kita sudah sholat semuanya belum? Itu contoh setelah. Insya Allah sudah. Mungkin ada yang masih belum. Teman saya juga bermacam-macam. Jangankan yang nggak sholat, yang belum beriman aja banyak. Keluarga saya dulu bahkan masih ada yang Buddha. Saya bilang patung-patung itu karena keluarga dari orang tua saya dulu ada yang agamanya masih Buddha. Masuk rumah ya ambune, kalau kita kan mambu parfum, mambu dupa. Saya pusing itu kalau nyium bau dupa itu. Ya, itu menjadi pengingat bagi kita bahwa dimulainya dari yang paling awal, kaidah paling dasar yaitu sholat itu tadi. Maka nanti kalau adik-adik panti sudah dewasa, yang ikhwan-ikhwan nyari istri, yang paling pertama, paling minim standarnya adalah sholatnya dulu. Yang akhwat-akhwat juga kalau nanti nyari suami, kaidah yang pertama ini calon suaminya sholat atau tidak. Baru nanti dikembangkan ke yang lainnya. Oke.
Waqudwana suwal hijarah, yang dimaksud dengan batu-batu di sini tadi ada al-asnam allati kanat ta'budu liqaulihi innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian dan apa patung-patung yang kalian sembah selain Allah itu tadi semuanya akan dikumpulkan menjadi bahan bakar neraka. Oke. Nah ini naik ngaji kitab ya kayak gini ini isinya. Ada yang bisa baca? Adik-adik panti kalau bisa baca vouchernya langsung tak kasih aja lah gitu. Nanti saya ringkaskan saja. Intinya adalah ketika Nabi Muhammad SAW bermajlis dengan para sahabat menyampaikan tentang ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah fihim syaikh. Ada seorang yang sudah tua renta di majelis itu duduk kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Qala ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, hijaratu jahannam ka hijaratid dunya. Apakah batu yang di neraka itu seperti batu yang ada di dunia? Faqala Nabi SAW, Nabi menjawab, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku, jiwa Muhammad SAW itu ada di tangannya, la sakhratun min sukhuri jahannam a'zamu min jibalid dunya kulliha. Satu titik tempat di neraka itu lebih besar dari seluruh gunung di dunia dikumpulkan yang jadi bahan bakar api neraka tadi. Nah, kalau orang muslim yang sudah akalnya dan kita menggunakan akal kita setiap waktu, hal sekecil apapun itu mendatangkan ilmu dan hikmah. Contohnya itu tadi, ibu-ibu kesenggol ceret maksud sedikit aja langsung inget neraka gitu. Walah, panas ceret wis kayak gini ya gitu. Di neraka itu seperti apa? Begitupun sebaliknya. Ketika ayat Quran berbicara tentang surga, nah kita wong Wonosobo ya, diiming-imingi sungai Jannatun tajri min tahtil anhar itu. Lah ning Wonosobo nang jembatan ngisore ya kali gitu kan. Seperti surga. Tapi bayangkan kalau yang dikhitabi yang dengan ayat itu orang-orang Arab, orang-orang pedalaman, orang-orang pelosok yang enggak pernah lihat sungai. Ketika saya mendampingi orang-orang Timur Tengah itu, saya waktu itu ingat lewat Tawangmangu. Tawangmangu kan seperti Wonosobo ini, gerimis-gerimis kecil naik, itu jendela mobil sak sunroofnya itu buka semua, Pak. Karena saking segernya dan jannah bagi mereka itu, surga gitu. Jannah, lihat sungai, jannah gitu. Ada orang mancing di bawah, jannah gitu. Berhenti pinggir jalan, pesen jagung bakar apa, mereka sambil hujan-hujanan, sambil gerimis-gerimisan makan jagung tuh, surga bagi mereka. Tapi saya ngumpet aja di mobil, masuk angin nanti kok hujan-hujanan gitu. Artinya apa? Setiap orang itu ada surganya yang Allah berikan gambaran di dunia. Nanti di akhirat itu seperti itu loh gitu. Pernah lihat YouTube? Di YouTube yang kuliner-kuliner itu, pernah lihat ada YouTuber nge-review makanan daging satu porsi 5 juta sampai 7 juta? Lihat tuh, sama saya juga lihat. Satu porsi 6-7 juta daging sapi sak porsi. Ya memang enak sih. Saya pernah nyoba tapi yang enggak harga segitu. Itu pun memang enak. Kemudian saya merenungi, ayat-ayat di Al-Quran. Quran kitab suci kok bicara tentang makanan. Surga kok bicara tentang makanan, daging, buah. Terus apalagi susu, madu, khamr bahkan kan, dan lain sebagainya. Ternyata setelah kita merenungi di dunia itu, di dunia yang sekarang kita hidup di dalamnya saja, orang rela dari Papua jauh-jauh ke Bantul, Jogja, pengen nyobain sate keladak Pak Pong. Naik pesawat berjuta-juta, nyul itu. Dan mungkin kita pernah ngerasain mungkin kan, ngelihat ada viral apa kesana naik motor, naik mobil, pengen nyobain yang namanya roti, apa yang lagi viral itu, Bu? Roti sing bulet-bulet itu. Roti krombolo apa namanya? Nah, kayak gitu-gitulah. Jauh-jauh dari Wonosobo ke Jogja
karena mengeluarkan sekian bensin, sekian transport, sekian rupiah, karena lidahnya penasaran dengan roti crow, apa namanya? Pokoknya roti itulah yang viral-viral itu. Gitu. Akhirnya kita jadi berpikir merenung, oh di dunia saja orang rela dari Amerika ke Indonesia, dari Indonesia ke Eropa, dari Eropa ke Arab, dari Arab ke Turki, Turki kemana, pengen merasakan nikmatnya makanan yang penasaran tadi. Itu padahal di dunia. Karena memang ketika dimakan yang kesukaannya kerasa enak. Maka tidak aneh ketika ternyata di Al-Quran juga mengajarkan, oh surga itu seperti ini makanannya gini. Yang menjadi tidak gumun karena memang apa? Di dunia saja orang rela mengeluarkan puluhan juta, ratusan juta keliling dunia untuk salah satunya merasakan nikmatnya makanan. Maka di surga salah satunya tentang makan, tentang yang lain nih, itu tadi lidah ya, urusan lidah. Urusan mata. Ini pasti adik-adik suka piknik juga kan? Pernah ke Bromo belum? Ya, habis kebakaran gosong sekarang udah hijau lagi tuh. Wah, keren banget itu. Wah, sudah boleh ke sana. Orang dari Jakarta jauh-jauh ke mana? Ke sini, ke Dieng. Teman-teman saya dari pojok Jawa Timur, pojok timur sana ke Dieng wisata gitu. Saya ke Dieng kan ngantor gitu. Kalau sana sebagainya. Orang jauh-jauh melakukan itu ingin memanjakan apa? Mata. Ngelihat yang hijau-hijau, orang Wonosobo ke pantai, orang pantai ke Wonosobo. Ya. Orang Kertek ke Jogja ke mall, orang Jogja ke sini enggak nyari mall, dia nyari Myeongklo, nyari ini nyari. Artinya memanjakan mata ternyata juga di dunia saja puluhan juta dikeluarkan untuk memberikan kenikmatan kepada mata. Itu kita harusnya belajar dari situ, Bah. Iya, kenapa di surga cerita tentang kebun-kebun yang besar, tentang sungai yang mengalir di bawahnya, tentang ini itu. Jangan dibayangkan keindahannya seperti di dunia. Kalau masih bisa dibayangkan, wah ning surga idahe kaya Bromo, ayo wite gede-gede itu apa. Selama masih bisa dibayangkan keindahannya, berarti belum surga. Surga jauh lebih indah dari itu. Nah, dari cara-cara berpikir seperti ini, maka kita diajari oleh Rasulullah SAW. Setiap yang kita lakukan di dunia, nanti pikiran kita sudah sampai di akhirat. Ya, meskipun masih muda, justru teman-teman adik-adik ini yang masih muda, akses informasi lebih banyak, harusnya pemikirannya lebih maju gitu. Walaiha malaikatun ghilazun syidadun. Nah, ini saya kasih bocoran nih dari Al-Qur'an bahwa di atas neraka itu ada malaikat-malaikat yang ghilazun syidadun. Malaikat yang kasar, perkasa, sadis, tiada ampun. Yang kata kuncinya adalah qad nazaat min qulubihim ar-rahmah. Yang saya kasih warna beige. Ini warna apa ini, Nek? Warna beige ya ini ya. Qad nazaat fi qulubihim ar-rahmah bil kafirina billah. Malaikat yang ditugasi menjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang nazaat min qulubihim ar-rahmah. Yang Allah sudah cabut sifat rahmat itu dari hati mereka, sehingga malaikat yang jaga neraka spesifikasinya berbeda dengan yang menjaga surga. Kasar tiada ampun karena sifat rahmahnya itu sudah dicabut. Nek manusia sesadis-sadisnya itu masih ada rasa belas kasihan di dalam hatinya. Tapi kalau malaikat penjaga neraka sudah dicabut itu sifat rahmatnya, enggak ada ampun itu, semua yang jadi perintah Allah di neraka itu pasti dijalankan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang jadi kewajibannya menghukum orang di neraka itu enggak ada komprominya gitu. Kirin-kirin tak ngasuh sekedap nih, wah pun mboten kuat iki digebuki terus. Enggak ada itu malaikat di neraka yang bisa kompromi. Dalam? Enggak ada, apalagi amplop gitu kan. Terus sebentar foto dulu gitu. Terus gimana? Enggak ada ampun malaikat itu karena ternyata jawabannya di dalam kitab tafsir itu ditemukan itu. Sudah dicabut sifat rahmat dari hati para malaikat itu yang menjaga neraka. Sehingga enggak ada ampun, enggak ada kompromi,
Apalagi orang dalam gitu. Ya itu orang dalam, tapi orang dalamnya tambah sadis gitu. Karena ada di dalam neraka itu. Itulah yang disebut Zabaniyah. Pernah dengar kata-kata Zabaniyah? Itu adalah nama malaikat yang diabadikan di dalam neraka. Mereka lah malaikat yang sudah dicabut sifat rahmah di dalam hatinya, ditugasi khusus menjaga neraka. Nah, maka yang terakhir, untuk menjaga keluarga, diri kita dan sebagainya dari potensi-potensi neraka dan menghidupkan potensi-potensi surgawi, kita harus menghidupkan minimal 5 hal ini yang menjadi tujuan dari kita menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hifdzuddin. Agama Islam itu diturunkan untuk menjaga agama kita yang Allah turunkan dalam diri kita. Semua yang Allah perintahkan dan Allah larang itu untuk menjaga agama yang Allah sudah hidayahkan kepada hati kita. Itu harus dijaga. Itu hifdzuddin. Yang kedua, hifdzun nafas. Setiap yang Allah perintahkan dan Allah larang itu untuk menjaga diri, fisik, jasad dan jiwa kita supaya terjaga tidak rusak. Contohnya, Allah melarang minum khamr bertahap. Awal-awal itu kan orang Islam yang baru masuk Islam zaman Nabi juga masih suka minum khamr. Enggak tahu khamrnya zaman itu mereknya apa gitu. Sampai sekarang juga masih banyak. Itu bertahap. Pertama awalnya la taqrabus sholata wa antum sukaro. Bertahap. Ketika mabuk jangan sholat. Habis sholat mabuk lagi. Zaman itu bertahap. Akhirnya dilarang total, tidak boleh minum khamr. Kenapa? Salah satu hikmahnya, karena minum khamr itu merusak fisik, merusak akal juga. Jadi ini nanti harus dijaga semua dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, hifdzul akal. Setiap yang Allah perintahkan dan Allah larang itu untuk menjaga kesehatan akal kita. Contoh, kenapa kok kita tiap hari kok disuruh baca Quran terus? Tidak boleh ada hari yang kosong tanpa membaca Al-Quran. Silakan dilihat itu teman-teman atau sesepuh-sesepuh kita yang ahlul Quran, yang orang-orang ahli Quran, dekat dengan Quran, hafal Al-Quran atau minimal rutin membaca Al-Quran. Insya Allah sampai tuanya itu meskipun lemah tetap sehat. Saya jarang ketemu ahlul Quran tuanya pikun. Guru saya usia 75 tahun, hafidz Quran, hafidz hadis, tapi bisa main musik juga. Dan umur 75 tahun masih main sepak bola. Beliau kakinya kaki kanan, tapi suka nendang kaki kiri. Sehat, karena menjaga kebersihan, kekuatan fisik ternyata dimulai dari menjaga kebersihan hati. Dimulainya dari seperti ini. Kita tiru itu dengan hifdzun nafas, hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat, setiap yang Allah perintahkan dan Allah larang itu untuk menjaga nasl, menjaga kebersihan, kemurnian, kesehatan, kesempurnaan garis keturunan dan keluarga kita. Contohnya kenapa kok orang Islam itu dilarang jangankan berzina, mendekati zina saja tidak boleh. Kan perintahnya la taqrabu az-zina, bukan jangan berzina. Jauhilah hal-hal yang mendekatkan diri kepada zina itu. Karena apa? Merusak yang nomor 4, merusak nasl, merusak garis keturunan dan keluarga. Merusak nasab juga. Saya rumah saya Kertek. Nun sewu, kalau saya berangkat kerja ke kantor itu ngelewati kantor pengadilan agama. Itu tiap hari antri nun sewu. Nggak mungkin kan di situ antri sembako. Itu antri apa kira-kira? Nah, bangunan keluarga inilah yang harus. Makanya saya senang sekali ketika kajian di sini dinamakan kajian keluarga sakinah. Karena sakinah itu, ketenangan itu hadir sebelum mawaddah warahmah, dimulai dari sakinah. Dan ayat Quran tentang sakinah tidak menggunakan kata benda. Kalau mawaddah warahmah itu menggunakan kata benda.
Tetapi ketika Allah menerangkan tentang sakinah, Allah menggunakan kata kerja, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kenapa Allah menggunakan kata litaskunu, pakai kata kerja? Karena sakinah itu tidak datang tiba-tiba. Sakinah itu harus diusahakan setiap hari, setiap waktu. Dari macam-macam usaha itu, hal yang sepele tidak boleh disepelekan. Sampai Nabi itu kalau minum dari gelas, ada gelas, dulu kan belum ada sedotan, zaman Nabi nggak ada sedotan, apalagi Tupperware, tumbler itu belum ada. Pakainya gelas. Ketika beliau minum, yang dicari adalah bekas bibirnya istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kalau nyari suami yang mau kayak gitu tuh, jangan malah dilapi, wah lagi bekasi bojone dilapi di situ. Nabi ketika minum yang dilihat adalah bekas bibir istrinya itu yang diminum. Itu pahala luar biasa itu. Mau keluar cium tangan dulu. Sampai urusan hadis-hadis tentang kehidupan keluarga di dalam rumah Nabi Muhammad SAW itu kan kebanyakan diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu jadi pelajaran berharga itu bagi kita. Artinya hal yang kecil-kecil itu yang dilakukan oleh Nabi juga bagian dari menjaga agar keluarga beliau selalu dalam keadaan sakinah sehingga melahirkan mawaddah wa rahmah. Ya, sakinah itu diusahakan terus-menerus sampai nanti yang terakhir adalah hifdzul mal. Setiap yang Allah perintahkan dan setiap yang Allah larang itu dalam rangka menjaga harta yang Allah titipkan kepada kita. Bukan menjaga wujudnya saja, tetapi menjaga kehalalan, ketoyiban dan keberkahannya. Zaman sekarang siapa yang nggak butuh uang? Tidak ada uang, tidak apa-apa, yang penting bahagia. Ada di sini? Hadir? Ya. Apalagi kalau ibu-ibu tuh ilmunya udah tingkat tinggi itu. Kata beliau-beliau itu kan mengatur keuangan itu, leres Bu, mengatur keuangan itu paling susah ketika ini ilmu internasional ini. Mengatur keuangan paling susah ketika tidak ada uangnya. Sudah akhir bulan tanggal tua pakai ilmu apapun diotak-atik, lulusan Oxford pun bingung itu kalau sudah tidak ada uangnya. Maka disinilah pentingnya kita menghidupkan 5 hal ini di dalam diri kita supaya hidup kita itu menjadi hidup yang tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga kalau agamanya hilang, wassalam, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau nggak ada jiwanya, ya mati ini, meninggal ini, sudah nggak ada ini. Kalau hilang akalnya, wah ini keluarga macam mana yang sudah kehilangan akalnya gitu. Yang sudah tidak ada keturunannya dia akan terputus. Yang terakhir keluarga mana yang nggak ada amalnya, nggak ada hartanya. Beras saja sekarang 17.000, nggak tahu naik lagi nggak ini. Mungkin kepakai bansos. Dan lain sebagainya. Maka 5 hal ini harus ada, harus kita hidupkan di dalam keluarga kita supaya nanti kita bisa mencapai apa yang jadi judul majelis ini, keluarga sakinah. Itu pasti ada yang ketutup tulisannya mawaddah wa rahmah. Ini mungkin kepanjangan gitu kan. Tetapi memang betul lah seperti itu, dimulai dengan hal-hal yang seperti ini. Maka dimanapun ada majelis ilmu, baik offline ataupun online, kata Nabi itu farta'u, jangan sampai terlewatkan. 1-2 hadis itu sudah sangat bermanfaat bagi kita. Kita tidak tahu dari tempat mana, dari waktu kapan Allah akan memberikan kita hidayah, Allah akan memberikan kita hikmah dari setiap peristiwa yang kita alami. Ya sudah jam 9. Ini enggak ada pertanyaan, insya Allah gantian saya aja yang nanya. Karena mohon izin saya setelah ini masih ada acara dengan Lazismu. Saya ingin menghidupkan program wakaf produktif yang lebih produktif lagi di Muhammadiyah. Akan saya mulai dari Lazismu karena kebetulan saya di PDM Wonosobo. Nah, sebelum saya tutup, saya sharing sedikit. Inilah yang saya kelola dan saya rintis. Setelah saya dirikan di banyak tempat, semuanya berbasis wakaf.
Ada yang di Tamziz, saya di Baitul Mal Tamziz, ada PUTM di Jogja, ada 3 sekolahan TK di Jogja berbasis wakaf. Ini TK unik ini. Dulu waktu saya buat murah satu bulan 800.000 itu nggak laku di Jogja. Sekarang 1 bulan 1.700.000 malah inden. Memang orang kota itu unik-unik gitu. Karena bapak ibunya itu kerja semua rata-rata kalau di kota besar. Kalau di asuh pembantu mungkin kurang maksimal, kurang baik buat anaknya. Kalau di asuh babysitter kurang baik buat bapaknya Bu, kadang Bu. Sehingga dimunculkanlah infrastruktur keluarga ini, menyerap ustazah, ahli gizinya sendiri, gurunya ada sendiri dan sebagainya. Ya, itu kalau yang umur 0 sampai 3 tahun ada penitipan anaknya. Ini yang perguruan tinggi, kemudian ada lasnya PBMT. Di luar negeri kita ada 3, mau saya tambah jadi 4 program. Muhammadiyah saya di Majelis Wakaf. Kemudian yang di Gontor saya merintis khusus untuk divisi energi, semuanya berbasis wakaf. Yang di Wonosobo ada 1, ada SPBU, maka saya hari ini kebetulan cuma bawa 1. Saya ikhlaskan untuk ibu-ibu nggih, bapak-bapak nggih. Atau bapak-bapak mau juga tak paruh. Ya, jadi perputaran uangnya besar. Saya sih santai saja ngomong uang karena bukan uang saya pribadi, sudah kita wakafkan semuanya ini. Dalam 7 tahun bisa menghasilkan 43,7 miliar hasil wakafnya dan disalurkan dalam bentuk beasiswa semuanya. Itu kalau saya ngambil buat pribadi boleh sebenarnya Pak. Ngambil 4 miliar itu boleh Pak. Berarti 1 istri 1 miliar gitu kan. Tetapi alhamdulillah istri saya 1 dan itu saya masukkan semuanya ke wakaf. Sehingga saya seperti ini saja, biasa-biasa seperti Bapak Ibu semuanya. Semoga ini menjadi bagian dari mewujudkan itu tadi, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, saya tutup. Sebelum saya tutup, saya mohon doanya mudah-mudahan semuanya lancar, berkah, sehat semuanya. Dan saya berikan 1 pertanyaan. Ini mohon dihafalkan 5 ini yang harus kita jaga dalam hidup kita. Yang bisa jawab silakan sebutkan nama dan angkat tangan. Saya kasih voucher pertamax 50.000 biar nggak antri, kalau pertalite antri. Kalau ngisi motor insya Allah cukup lah. Monggo sebelum saya tutup dihafalkan dulu agama, jiwa, akal, keturunan atau nasab dan harta. Sampun dihafalkan, silakan angkat tangan dan sebutkan namanya. Yang bukan ustadz aja lah. Nggak, yang ini yang angkat duluan tadi dari sini je. Sebutkan namanya, mohon Ibu, itu ada mic-nya. Nun sewu ini Pak, mic-nya. Besok saya bawa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Sofia, saya guru di SD Muhammadiyah. Bisa disebutkan 5 tadi, tapi ngelihatnya ke saya. Ya, jadi saya terus Mas, sebetulnya segala perintah Allah itu ditujukan untuk menjaga kita. Itu yang pertama, menjaga agama kita, menjaga jiwa kita, menjaga akal kita, menjaga keluarga keturunan kita, dan menjaga harta kita. Laras nggih? Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nanti saya antarkan ke situ saja. Ini berlaku untuk hari ini ya Bu ya. Kalau besok menyusut. Baik, terima kasih itu dari kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilaafannya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kalau besok saya kesini lagi saya bawa vouchernya lebih banyak. Biasanya saya bawa 4 apa 5 gitu, tapi hari ini bawa 1. Besok saya bawa lebih banyak lagi insya Allah. Nasrul minal fatun qarib, wah dia minta 10 gitu. Berarti kajiannya bagi-bagi voucher aja dari awal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Andi Kurniawan yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang sudah disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga menjadi amal jariah bagi beliau. Sebelum ditutupnya kajian keluarga Sakinah, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Harap yang saya sebutkan untuk angkat tangan. Dari pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur, bisa angkat tangan? Baik, selanjutnya dari prajuritan bawah, bisa angkat tangan? Dari Sabuk Alu? Selanjutnya dari TK Aba, bisa angkat tangan? TK Aba. Baik, selanjutnya dari SD Muhammadiyah Sudagaran. Dan yang terakhir dari SD Muhammadiyah Al-Azkia, bisa angkat tangan? Baik, terima kasih. Setelah ini akan ada konsultasi setelah kami tutup, yaitu ada bacaan Al-Quran, keluarga, keuangan, bisnis atau usaha, lunas hutang, dan kesehatan. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk konsultasi, bisa langsung nanti setelah ditutup. Baik. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup kajian keluarga Sakinah pagi ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Demikian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.